Jumpa lagi di Beranda Kopi. Kita ada di salah satu tempat pelatihan nih, di rumahnya Om Fatul. Om Fatul ini yang ada di kopi ada di lulusan Jerman untuk roasting, key processor, key grader. Selamat ketemu lagi Om Fatul. Iya. Nah, selamat ini, juga buat Bang Akmal. Ini salah satu guru saya nih. Jadi ngomong sama guru harus hati-hati. Apa betul tadi itu tuh? Ada key processor, key grader. Iya, kebetulan memang di dunia kopi itu menarik buat dieksplor. Jadi ternyata ketika kita lebih mendalami keilmuan secara bertanggung jawab gitu, keilmuan yang benar itu menarik. Untuk itu saya dalami tidak serabutan, jadi saya ambil sertifikasi Q Processing Generalis, terus lanjut ke Q Processing Profesional, selanjutnya saya ambil Q Arabica Grader untuk uji cita rasanya, seperti itu. Kalau roasting? Ya, kalau roasting kebetulan saya sempat belajar roasting di Berlin dan sempat juga berkunjung ke Emirates, Jerman, markasnya Probat. Roasting juga menjadi hal yang menarik. Saya menulis di buku saya bahwasanya seorang roaster itu adalah penentu cita rasa kopi, gitu. Karena kopi nggak mungkin dinikmati dalam bentuk green bean. Jadi kopi baru bisa dinikmati setelah dia di roasting. Jadi penentu cita rasanya ada di tangan roaster. Di situ kita, wah saya harus belajar merosting nih, begitu. Berarti kalau kita urut-urut di kopi itu, profesional yang ada di masing-masing itu berarti roaster paling banyak duit tuh? Wah, kalau masalah banyak duit, saya pikir di komoditi ini dari setiap sektor punya segmentasi bisnis dengan manajemen yang berbeda ya, antara roastery, coffee shop, kemudian di hulunya budidaya atau petaninya itu punya manajemen yang berbeda untuk masalah keuntungan begitu. Tapi saya mau membagi beberapa hal penting, yaitu 3 faktor penting dari masing jabatan-jabatan tersebut. Dari mulai prosesor, saya menilai seorang prosesor adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap pembentukan potensi kopi. Dalam hal ini flavor dan aroma. Jadi prosesor itu bertanggung jawab untuk membentuk atau men-create atau menciptakan potensi kopi. Dalam hal ini flavor dan aroma. Kemudian di tangan roaster, seorang roaster itu bertanggung jawab terhadap mempertahankan potensi kopi tersebut. Tantangannya adalah mempertahankan potensi kopi atau dalam hal ini flavor dan aroma. Jadi di tangan roaster potensi kopi bisa hilang ketika salah sangrai. Nah, terakhir di tangan barista. Seorang barista bertanggung jawab untuk mampu mengeluarkan potensi kopi. Dengan skill menyeduhnya, dia mampu mengeluarkan potensi maksimal kopi tersebut. Persentasenya? Kalau menurut CQI, kita ada beberapa presentasi kontribusi kualitas terhadap kopi itu sendiri, di mana di budidaya itu memegang peranan penting, presentasinya terbesar di situ, itu ada 40%. Jadi budidaya yang bagus, dikasih nutrisi, pupuknya bukan hanya doa begitu, diperhatikan, di pruning, pasca panen di maintenance. Kemudian di tangan prosesor itu juga besar, 30%. Besar sekali. Nah, di tangan roaster itu ada 20%. Bukan berarti 20% ini tidak menjadikan roaster sebagai posisi yang tidak strategis. Menurut saya malah strategis. Kopi baru bisa dinikmati setelah dia di roasting. Jadi walaupun cuma 20%, seorang roaster adalah penentu cita rasa kopi, begitu. Yang terakhir di tangan barista itu 10%. Tapi kembali skill untuk bisa mengeksplor potensi kopi ada di tangan barista. Kadang dalam kejuaraan dunia kopi, seorang barista mempunyai seorang prosesor kepercayaan, tapi dia juga punya roaster kepercayaan supaya dia yakin kopi yang dia bawa untuk kejuaraan adalah kopi hasil daripada tenaga-tenaga yang memang dia sudah percaya untuk menghasilkan potensi kopi yang bagus begitu. Kalau kita ujung ke lomba internasional, jadi perkembangan ini positifnya buat anak-anak muda yang akan terjun ke kopi seperti apa? Saya pikir banyak nilai positif yang dibawa dari hasil kejuaraan tersebut. Tahun ini adalah tahun kebanggaan Indonesia karena ada beberapa juara dunia dipegang oleh orang Indonesia. Juara pertama roasting, juara pertama barista, juara ketiga dunia brewing, Rian Wibawa, baristanya Michael Jackson. Itu diborong oleh orang Indonesia. Dan ini memiliki nilai
positif terhadap posisi Indonesia, terutama negara penghasil kopi di mata dunia begitu. Yang paling menarik adalah pergeseran kopi yang dibawa. Rata-rata kejuaraan dunia itu sekarang sudah tidak lagi menggunakan single origin, tapi menggunakan coffee blend. Seperti Michael Jackson itu menggunakan 3 type of bean. Rian Wibawa juga 3 type of blend gitu. Dari awal saya sangat tertarik dengan kegiatan coffee blending begitu, atau pembuatnya disebut dengan master blend. Di Indonesia mulai menggeliat nih para master blend untuk menghasilkan coffee blending yang menarik untuk dibawa ke dalam kejuaraan dunia. Yang menarik adalah pada saat kejuaraan dunia yang dibawa oleh Rian Wibawa, salah satu type of bean yang dibawa dari blending kopinya adalah kopi Excelsa Sumedang. Dan ketika itu diangkat, maka terangkat pula gitu Sumedang dan Excelsa-nya. Jadi itu yang sekarang menarik. Jadi mulai menggeliat yang disebut dengan coffee blending.